Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Diamond in the Rough yang dibuat oleh FGem. Dan ini adalah gabungan dari Regin Samlines dan juga ada rasio pairs ya di sini. Dan FGem itu biasanya membuat beberapa puzzle yang lumayan sulit sih tingkat kesulitannya ya. Cuman kalau di puzzle hari ini kita akan bermain yang sedikit lebih mudah lah. Kalau di LMD sini di bintang 2 dari 5 ya. Cuman biasanya karena subjektif banget sih penilaian. Kadang-kadang tuh suka menurut saya lebih sulit gitu dibandingkan bintang 2. Cuman kita lihat nanti bagaimana puzzle bekerja. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Jika suatu garis memasuki kotak 3x3 lebih dari satu kali dalam segmen yang tidak terhubung, setiap segmen dipisahkan secara terpisah. Oke, mungkin terdengarnya ribet ya, cuman kita lihatlah contohnya di sini. Misalkan di garis ini ya, dari sebuah ujung dia akan mengambil beberapa segmen garis gitu. Dan segmen tersebut adalah segmen yang berada di dalam suatu kotak 3x3 sebelum dia keluar dari kotak 3x3 tersebut. Jadi nantinya dua petak ini menjadi suatu segmen, kemudian dia keluar di sini kan, sehingga ini menjadi segmen yang baru, kemudian dia keluar lagi di sini, ini menjadi segmen yang baru, ini menjadi segmen yang baru lagi, dan yang terakhir ada segmen di sini. Dan nantinya jumlah dari setiap segmen ini bakal sama semua gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah 9 ya, maka dua petak ini juga berjumlah 9, dua petak ini berjumlah 9, dua petak ini berjumlah 9, dan dua petak ini berjumlah 9. Dan itu berlaku juga untuk setiap garis yang lainnya. Cuman kalau konteksnya yang di tengah-tengah sini ya, tiga petak ini, tiga petak ini, tiga petak ini, tiga petak ini, dan terakhir segmennya empat petak di sini. Jadi nanti seluruh warna di sini itu merupakan sebuah segmen kalau konteksnya yang di garis tengah sini. Oke, itu adalah, belum satu lagi ya, rasio pairs. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua titik diberikan. Jadi contohnya adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2, dan valid-valid saja walaupun di sini tidak memiliki titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positifnya saja. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan harusnya kita mulai di tengah sini nggak sih? Karena ya dengan adanya logika 45 juga sih, mungkin bisa membantu ya. Cuman kita lihat lah nanti bagaimana. Kita mungkin warnakan dulu kali ya untuk memudahkan untuk visualisasinya. Kayak biru nggak kelihatan ya kalau misalkan ini, cuman nggak apa-apa lah, masih masih oke. Oke, berarti nantinya seluruh segmen di sini bakal memiliki jumlah yang sama. Hmm, ya dengan ini bakal selalu menjadi jumlah angka dua petak ini dan dua petak ini bakal selalu sama nggak sih? Ya kan ya, karena kan dalam suatu ini bakal selalu mendapatkan jumlah yang sama nantinya dan di baris ini bakal tersisa segitu. Iya, iya benar sih. Wow. Oke. Ada hal yang cukup menarik sih di sini. Nantinya jumlah dari dua angka merah bakal sama jumlahnya dengan dua angka hijau. Karena karena dalam suatu baris, suatu kolom dan suatu kotak 3x3, karena dia bakal selalu menjumlahkan angka 1 sampai 9, eh, bakal selalu ada angka 1 sampai 9, dan kalau kita jumlahkan itu akan selalu berjumlah 45. Jadi setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak 3x3 bakal selalu berjumlah 45. Dan apapun jumlahnya nanti, misalkan aja 13 ya. 13 eh ya jumlah dari ini bakal selalu menjadi 13. Ini 13, 13, 13 di sini. Dan itu bakal selalu menyisakan tiga angka yang sama ya di baris ini dan di kolom ini. Karena 45 kurang 13 kurang 13 itu bakal menyisakan suatu angka di sini gitu misalkan. Dan 45 kurang 13 kurang 13 itu bakal selalu menyisakan jumlah yang sama untuk tiga petak ini. Tapi karena dia sama-sama memiliki angka di sini, nantinya
dua angka di sini bakal selalu menjumlahkan dua angka ini dong, supaya nantinya jumlah dari tiga angka di sini bakal menjumlahkan sama dengan tiga angka di sini. Apapun angka yang berada di tengah-tengah sini. Oke, berarti kita tahu nantinya dua angka di sini bakal menjumlahkan dua angka di sini. Sama angkanya. Berarti jumlah dari segmen-segmen garis ini bakal genap nggak sih? Karena misalkan ini berjumlah 7 ya, maka 7 tambah 7 itu bakal selalu menjumlahkan 14. Maka setiap segmennya bakal selalu berjumlah 14. Berarti dia bakal selalu genap. Ya, apapun angkanya dia bakal selalu menjumlahkan genap ya. 8 di sini tambah 8 itu bakal selalu genap angkanya. Berarti jumlah kita memilihnya dari genap. Berarti sangat terbatas banget nggak sih untuk kemungkinannya berarti ya kalau misalkan jumlahnya adalah genap. Genap. Hmm. Saya tadi lagi mikir apakah ada logika parity yang bisa kita dapatkan atau enggak. Cuman kayaknya masih bisa di dua kemungkinan deh. Kayaknya petak di tengah-tengah sini masih mungkin untuk berisi angka ganjil atau genap sih. Hmm. Gimana nih cara mikirnya ya? Ini bakal selalu menjumlahkan genap. Atau mungkin dengan jumlah 12. 12 tambah 12 tambah 6 nggak sih berarti? Iya, oke oke. Iya, kayaknya cukup terbatas deh untuk kemungkinan penempatan angka-angkanya ya, jumlahnya. 14 tambah 14 tambah 7. Bola. Iya, masih nggak mungkin ya. 14 juga masih nggak mungkin. Kalau misalkan 16, 16 tambah 16 tambah 8. 16 masih mungkin. Berarti seminimal-minimalnya kayak 16 deh jumlah dari seluruh segmen di sini. Karena walaupun kita mendapatkan jumlah 14, kita tahu tadi seluruh segmen ini bakal selalu menjumlahkan genap. Karena dua angka di sini bakal selalu menjumlahkan dua angka di sini. Dan itu bakal selalu mendapatkan hasilnya genap. Dan um, kalau kita mendapatkan 14, menggunakan jumlah 14 ya, berarti 14 tambah 14 di sini, 28. Tapi kita tahu tadi 45, tiap baris bakal selalu berjumlah 45. 45 kurang 14, kurang 14, um, nggak gini. Kalau misalkan jumlahnya 14 ya, maka dua angka di sini bakal selalu 14 dibagi 2 gitu, 7. Karena supaya bisa mendapatkan jumlah 14, ini harus jumlahnya 7 tambah 7 di sini. Supaya total dari jumlah kuning di sini bakal selalu 14. Maka kita tahu ini bakal selalu berjumlah 14 tambah 7 itu hanya bisa mencapai 35. 45 kurang 35, maka petak di tengah-tengah sini harus 10. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti seminimal-minimalnya adalah 16. Itu masih mungkin. 16 tambah 16 tambah 8 di sini itu bakal selalu mendapatkan 40. 45 kurang 40, petak ini masih mungkin untuk berisi angka 5. Kalau dia 18, 18 nggak mungkin juga nggak sih? Hah. Ternyata dengan adanya penempatan dari garis di sini, dia hanya bisa 16 nggak sih? Wow. Ini kalau menurut saya adalah sebuah konstruksi yang sangat keren banget. Kalau misalkan dia adalah 18 ya, lebih dari 16, maka 18 tambah 18 36 tambah 9 di sini dan itu sudah mencapai jumlah 45 tanpa menghitung angka yang ada di tengah-tengah sini. Kita harus menempatkan angka 0 di sini dan itu kan bukan angka sudoku yang valid. Berarti ternyata karena dia hanya bisa memiliki jumlah genap dan kita harus memastikan bahwa jumlah setiap baris dan setiap kolomnya itu bakal selalu berjumlah 45, kita bisa mendapatkan jumlah total segmennya ini adalah 18. Oke, berarti kita tahu ini bakal selalu berjumlah 8. Dan ini bakal selalu berjumlah 8. Dan 8 itu 17, 26, 35. Wow.
Oke, ini adalah sebuah konstruksi yang sangat brilian sekali kalau menurut saya. Dan dengan adanya penempatan crop key di sini bakal membantu banget sih. Karena sebuah crop key hitam itu nggak bakal pernah bisa memiliki angka 7, 5, atau 9 sih. Karena kemungkinan dari sebuah crop key hitam adalah 12, 24, 48, dan juga 36. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2 pada sudoku yang standar. Dan angka 5, 7, dan 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan di sini. Maka jumlah di sini karena berjumlah 8, dia nggak mungkin 1 tambah 7 lagi, atau 7 bakal selalu berada pada kroki hitam, nggak mungkin 3 tambah 5, atau 5 bakal selalu berada pada kroki hitam, maka dia harus 2 tambah 6. Wow. Oh, dan dengan adanya 6 di sini, salah satu petak ini harus berisi angka 6, dan 6 harus terhubung dengan angka 3 ya. Nggak ada cara lain. Maka di sini tidak bisa berisi angka 3 lagi, karena 3 sudah ada di pojokan. Maka nggak mungkin 3 tambah 5, nggak mungkin 2 tambah 6, maka dia hanya bisa 1 tambah 7. Wow, saya benar-benar terkagum-kagum sih dengan puzzle ini, karena menurut saya sangat brilian sekali. Dan 2 di sini antara dia terhubung dengan 1 atau 4 ya. Cuman sudah ada 1 di boxnya, makanya menjadi 3 dan 4. Oke, dan ini sudah pasti akan berjumlah 16 sekarang, jadi sudah oke. Di sini kita masih butuh angka 8, 9, dan 5 ya. Dan tadi di tengah-tengah sini harusnya kita tahu nggak sih? Ini jumlahnya 16 tadi ya. 16 tambah 16, 32, tambah 8, itu bakal selalu berjumlah 40. Dan maka di sini harus 5 ya, untuk mendapatkan jumlah 45 totalnya di barisnya. Oke, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Cuman yang harus kita hati-hati adalah kita harus memastikan nantinya setiap segmen di sini ya, itu bakal selalu berjumlah 16 nantinya. Cuman karena dia masih simetris ya, kita harus mencari logika yang lainnya dulu untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. 16. Hmm. Uh, Iya, em, kita harus sedikit berhati-hati ya untuk jumlah-jumlah angka di sini. Karena kalau ini adalah 2 dan 4, itu bakal selalu membuat jumlah-jumlah di sini menjadi sangat terbatas banget. Karena dia tidak bisa menggunakan 2 tambah 4 lagi, seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 5. Dan itu merupakan jumlah maksimal juga ya, karena maksimal pada petak ini merupakan jumlahnya 9. 3 petak di sini menjumlahkan petak ini, dan 3 petak ini. Jumlahnya bakal sama. Maka kalau ini 24, ini harus seminimal mungkin dan semaksimal mungkin. Masalah kalau dia 3 dan 6. Kayaknya masih mungkin deh kalau ini berisi angka 8 ya. Asalkan dia bukan 24. Dia harus kebalikannya 36, dan ini merupakan 125. Kayaknya masih oke deh. Oke. Terus gimana lanjutannya sekarang? Um, kita tahu ini bakal selalu menjumlahkan 16. 16. 16 tambah 9, 20 ya. 16 tambah 9, 25. Berarti semaksimal-maksimalnya, kalau kita jumlahkan maksimal di sini, seminimal-minimalnya seluruh petak ini bakal selalu berjumlah 20. Oke, 20. 20 berarti nggak bakal pernah bisa berisi angka 1 atau 2 sih. Kayaknya nggak terlalu menarik deh. Hmm, Gimana untuk lanjutannya? Ada nggak sih interaksi-interaksinya dengan garis-garis yang lainnya mungkin kali ya?
Uh. Oh, ini cukup terbatas deh kayaknya untuk dia bisa berisi angka 8. Karena kalau tiga angka di sini bakal berjumlah 8, itu pilihannya hanya bisa satu tambah 3 tambah 4 atau satu 2 5. Cuman kalau dia satu 3 4, sekarang petak ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Dan sama juga di sini ya, kalau ini satu 3 4, sekarang petak ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Maka kalau dia 8, seluruh petak ini bakal hanya bisa dipilih dari satu 2 5. Satu 2 5. Tapi kayaknya nggak ada masalah ya untuk dia supaya bisa berisi satu 2 5. Satu 2 5. Hmm. Saya nggak dapat lanjutannya deh kayaknya kalau di puzzle ini ya. Satu 2 5. Atau ada interaksinya dengan. Iya, kayaknya ada sesuatu hal yang menarik dari sini. Gimana ya cara jelasinnya? Kalau misalkan di seluruh seluruh segmen di sini bakal selalu menjumlahkan 16 kan ya tadi. Dan kalau kita lihat dari segi kombinasinya, dimanapun angka duanya berada pada kolom ini, itu bakal lumayan menarik ya. Karena dua itu bakal selalu terhubung dengan angka, tadi jumlah segmennya berapa sih? 16 ya. 16. Maka kita butuh dua angka lagi untuk mendapatkan jumlah 14. 2 tambah 14 kan berjumlah 16. Maka dua antara pilihannya 259, tapi nggak mungkin karena sudah ada 5 di sini, atau yang terakhir adalah 268. Maka dimanapun angka duanya berada, dia bakal selalu ditemani dengan 268. Dan yang satu lagi, segmen yang kebalikannya, itu bakal selalu mendapatkan 349. Jadi salah satu segmen di sini harus 268. Dan salah satunya lagi harus 349. Kita coba tandakan aja dulu ya. Cuman kita nggak tahu yang mana yang merupakan segmennya. Dan logika yang sama harusnya untuk baris ini ya. Kayaknya kita bisa mendapatkan kombinasinya deh. Karena kita tahu dimanapun angka satunya berada kali ya. Itu bakal selalu ditemani dengan dua angka lagi yang berjumlah 15. Dan dia tidak bisa menggunakan angka 6. Jadi nggak mungkin 169. Jadi dia harus 178. Dan yang satu lagi harus 349. Oke. Salah satunya harus 178, salah satunya lagi harus 349. Dan apakah dengan seluruh kombinasi ini, uh, dan dua, oh, dan segmen di sini bakal selalu ada yang 349 ya. Di barisnya salah satunya harus ada yang 349, dan di kolomnya pun juga harus ada yang 349. Oh, oke. Gimana sih cara untuk mikirinnya?
Hmm, 34. Oh, oke oke oke. Kayaknya saya paham deh. Iya, apapun kemungkinannya di sini, itu dia bakal selalu memiliki angka 1 dan 5 nggak sih? Ya, karena ini agak tricky sih. Cuman kalau misalkan jumlah 8 itu pilihannya adalah 126, sorry, 125 dan 134. Dan kalau jumlah 9 itu pilihannya adalah 126, 135 dan 234. Ini adalah semua kemungkinan untuk mendapatkan jumlah 8 dan 9. Dan kalau kita lihat tiga petak ini, dia nggak mungkin 126 lagi karena nantinya petak ini tidak bisa memberikan kandidat lagi. Nggak mungkin 234 atau petak ini tidak bisa memberikan kandidat lagi. Nggak mungkin 134 atau petak ini tidak bakal bisa memberikan kandidat lagi. Maka pilihannya adalah 125 atau 135 dan bakal selalu memiliki angka 1 dan 5 di seluruh petak kita. Wow, agak tricky ya untuk melihatnya, agak tersembunyi sih, cuman sangat keren banget. Oke, okay. Berarti 1 dan 5 di box ini ya, dia bakal selalu ada di sini. Ini bukan penembak yang beneran ya, ini cuma buat catat doang informasi tadi. Oh, hmm, simple aja sebenarnya logikanya. Apakah kita membutuhkan angka 1 atau enggak di sini? Kalau nggak ada angka 1, jumlah 3 angka yang berjumlah 8 atau 9 tuh hanya bisa 2 tambah 3 tambah 4. Nggak ada cara lain. Ini harus minimal dan maksimal di sini berjumlah 9. Dan kalau ini 2, 3, 4, sekarang petak ini tidak bisa memberikan kandidat lagi. Maka di sini bakal selalu membutuhkan angka 1. Dan itu bakal membantu sih. Sekarang 1 mengeliminasi petak ini menjadi 7, ini menjadi 1, dan 1 oleh Sudoku, dia harus muncul di sini. Maka kita tahu ini merupakan yang 178. Oke, saya miss sesuatu yang simpel ternyata. Dan yang segmen satu lagi sekarang harus 349. Oke, cuman kita nggak tahu ya yang di sini merupakan 268 atau 349. Ini saya delete aja lah, saya ingat kok. Oke, dan di sini tidak bisa menggunakan angka 3 atau 4 lagi. Maka harus ada angka 2 sih. Kalau nggak ada angka 2, jumlah minimalnya 1 tambah 5 tambah 6. Itu bakal terlalu banyak. Harus ada angka 2, dan antara 125 atau 126. Hmm, berarti angka 8 ya. Oh iya, dan angka 8 sekarang di box ini dia hanya bisa di bawah, dan ini sangat membantu sih karena sekarang petak ini tidak bisa berisi angka 8 lagi menjadi 9, dan sekarang ini menjadi 8. Maka kita tahu ternyata ini merupakan jumlah 8 ya yang kita lihat tadi di awal banget. Wow, sangat keren banget. uh, agak tricky tapi sangat keren. Oke, ini harus 125 sekarang, ini harus 125. Dan 125 mengeliminasi 2 di sini. Ini hanya bisa 6 dan terhubung dengan angka 3 yang menjadi 24. Oke, box ini sekarang masih butuh 8, 7, 6. Dan 2 di sini tidak mungkin di sini lagi ya. Maka yang 2, yang 349 harus di atas dan 268 harus di bawah. Oke, sangat keren. Malam ini kita masih butuh 7, 9, 8, enggak, 794. Ini masih butuh 153.
Dan di sini masih butuh 7, 6, 8. Dua angka di sini bakal selalu berjumlah dua angka di sini. Dan ini merupakan crop hitam ya. Ini tidak mungkin 7. Kalau ini 6 dia hanya bisa terhubung dengan angka 3. Kalau ini 8 dia hanya bisa terhubung dengan angka 4. Dan ada posisi yang sama ya. Ini juga nggak mungkin 7. Ini harus 3 atau 4. Coba kita benchmark di sini juga. Kita masih butuh 3, 6, 9. Dan di sini masih butuh 2, 4, 5. Ya, ini nggak mungkin ada angka 3 lah ya. Kalau ada angka 3 di sini, kita hanya bisa mencapai jumlah maksimal 12. Padahal minimal banget di sini 6 tambah 7, berjumlah 13. Maka nggak mungkin ada angka 3, ini berjumlah 15. Maka ini harus berjumlah 15, 7 tambah 8, menjadi 6, ini menjadi 3. Oke, kayaknya puzzle-nya udah lumayan lancar ya sekarang. Di sini masih butuh 3, yang menjumlahkan 1 tambah 2. Di sini mungkin, ya logika yang sama ya, ini nggak mungkin 4. Enggak, ini 4 masih mungkin ya, 4 tambah 9. Cuman pertanyaannya mungkin kalau nggak ada angka 4 ya. Kalau nggak ada angka 4, ini harus berjumlah 16. Dan ini nggak bakal pernah bisa mencatatkan jumlah 16. Maksimal berjumlah 15. Maka bakal ada angka 4. 4, 7 terlalu sedikit ya. Hanya bisa mencapai jumlah 11. Ini minimal 13. Maka ini menjadi 13. Dan ini menjumlahkan 13. 6 tambah 7. Ini menjadi 8. Yang terhubung dengan angka 4. Ini nggak mungkin 4 lagi. Dan ada 4 melihat ke samping. Menyelesaikan sudokunya. Ini butuh 7 di sini. Dan ini antara 1 tambah 6, 2 tambah 5, tapi nggak mungkin 3 tambah 4. Oke. Ini mungkin sekarang kita lihat, ini merupakan jumlah yang sama. Uh, Kalau nggak ada angka 2 di sini bakal terlalu banyak, jumlahnya 9. Kalau 2 tambah 4, masih mungkin. 2 tambah 5 nggak mungkin ya. 2 tambah 5 ini bakal selalu berjumlah 7, dan nggak mungkin. Ini adalah ganjil plus ganjil yang akan menghasilkan jumlah genap. Cara lainnya mungkin lihat ya. Ini harus 2 tambah 4, berjumlah 6. Ini harus berjumlah 6, 1 tambah 5, membuat ini menjadi 5, dan membuat ini menjadi 3. Oke, berarti seluruh angka di sini bakal selalu berjumlah 6. Antara dia 1 tambah 5 atau 2 tambah 4. Letak ini harus 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oke, sudah oke sekarang. Dan kita bisa tahu nggak yang, oh ya bisa, dengan adanya 4 di sini ya. 4 mengeliminasi 2 petak ini, maka tidak mungkin 2 tambah 4 lagi. Ini yang harus 1 tambah 5, dan ini merupakan yang 2 tambah 4. Ada sudoku yang membantu, 5, 1, 4, 2, dan melihat ke samping satunya, melihat ke atas 4-nya. Oke, ini interaksi yang sangat keren banget. 2, 1, 2. Dan mungkin kita lihat untuk box ini kali ya yang tersisa. Kita masih butuh 3 oleh sudoku, bisa kita tempatkan. 7 bisa kita tempatkan di sini. Dan 8 dan 9. 1, 7 membuat ini menjadi 8. Yang melihat ke bawah lagi. Oh, ada 1 juga di atas, menyelesaikan 1 dan 7. 6 melihat ke atas, 6, 9. Oke, berarti kita coba benchmark box ini ya. Kolom ini masih butuh 1, 2, 3, 4, dan 6. Yap, ada 6 di sini. Ini masih butuh 8 dan 9. Dan ini masih butuh 7 dan 5. Oke. 2. Oh, mungkin kita lihat di sini kali ya. Karena dia nggak mungkin 1, 2 lagi atau 2, 4. Dan petak ini nggak mungkin 4 atau 8. Jadi dia nggak bakal pernah bisa 4, 8 pair. Maka dia hanya bisa satu kemungkinan yaitu 3, 3 dan 6. Sini bisa nggak mungkin 36, maka dipilih dari 12, 24, atau 48. 36 ke samping. Ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Ada angka yang kurang nggak di sini? Oke, masih muncul semua ya sayangnya. Jadi kita lihat yang lain dulu kalau gitu. Cuman sekarang petak ini nggak mungkin 4. Petak ini nggak mungkin 1. Ini juga nggak mungkin 1. Oh, dan 34 membuat sekarang petak ini menjadi angka 9. Menyelesaikan kolom ini sekarang. Dan lihat ke samping. Dan 8 membuat petak ini tidak mungkin 8 lagi. Maka kalau ini 1, ini terhubung dengan angka 2 ya. Dan kalau ini 2, dia hanya bisa terhubung dengan angka 4 di sini. Ini nggak mungkin 8 lagi. Oke. Nah, hampir sih. 4 dan 8 oleh sudoku.
Dia nggak mungkin di sini ya, dan bukan di sini juga, maka dia hanya bisa di 3 tempat. Ini nggak mungkin 4 lagi, tapi coba kita fokus di bawah dulu kali ya, masih ada sudoku kali yang harus kita fokuskan. Ini nggak mungkin 6, ini nggak mungkin 2, ini nggak mungkin 8, ini naked single nggak mungkin 125, sekarang menjadi 6, yang menjumlahkan 7, maka harus 1 di sini, dan sekarang menyelesaikan banyak hal. 8, 2, 6, 1 melihat ke atas, buat ini menjadi 2 dan 4, baris ini masih butuh 8 dan 3, baris ini 6 dan 7, dan di sini 2 dan 5. 6 menyelesaikan 6 3, menyelesaikan 6 7 juga di sini. Enggak, salah. Sorry. 38 dan 79 di sini yang butuh. Salah pencil marking lagi saya. Di sini masih butuh 2 dan 5. Ya kan? Benar kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 6 3 6 7 2 1 2 ya. Membuat petak ini menjadi 5 sekarang. 5 3 ini tidak bisa 3, ini tidak bisa 4 di sini, maka 4 hanya bisa di satu tempat sekarang. Ini 2 ya, 2 juga kita bisa tempatkan oleh sudoku, dan yang tersisa mungkin di baris ini kali ya, 1 5 7 ya, dimana angka 7 nya di baris ini hanya bisa di sini menjadi 1 atau 5. Ini kok belum selesai sih, tapi ya saya miss suatu sudoku nih yang simple nih. 8 5 7 1, angka 1 ya, dimana angka 1 di box ini, dia nggak mungkin di baris ini lagi, nggak mungkin di kolomnya, maka dia hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Oke, 5 5 1 1 melihat ke bawah, menyelesaikan 1 2 2 5 5 oleh sudoku bisa ditempatkan di sini, menyelesaikan 5 7 7 8 8 9 7 di sini, 7 9 9 3, dan yang terakhir adalah 8 dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Diamond in the Rough. Maaf ya tadi kalau misalkan saya lambat dalam mencari angka 1 di sini ya, membutuhkan angka 1 ternyata di 3 petak ini. Mungkin tadi saya sedikit mencari logika-logika yang sedikit lebih rumit kali ya, padahal ada deduksi yang sedikit lebih simpel yang saya miss di situ. Tapi kalau menurut saya puzzle-nya sangat brilian banget sih. Dari tadi di break-in sangat keren banget ya interaksi dari ternyata dengan kita membuat sebuah Regin Lens seperti ini bentuknya, kita langsung bisa loh untuk menyelesaikan, mengetahui jumlahnya itu ternyata harus 16 pada setiap segmennya. Kemudian banyak sekali interaksi-interaksi yang sangat membantu banget. Tadi saya suka banget dengan penempatan kroki di sini, menyelesaikan jumlah 8-nya. Walaupun saya miss sesuatu di sini, tapi setelah itu puzzle-nya bisa diselesaikan dengan sangat lancar banget dan sangat keren untuk konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.